Timnas Indonesia bisa apa tanpa para pemain yang bermain di luar negeri, terlepas itu pemain keturunan ataupun bukan. Piala Asia U23 ini targetnya tinggi, tetapi belum tentu bisa bermain dengan skuad terbaik. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman, kita tahu kalau Timnas Indonesia akan kembali berlaga di Piala Asia U23. Dan grupnya tidak kalah hebat dan tidak kalah susah saat seperti Timnas Indonesia Senior. Kita satu grup bersama Qatar, sang tuan rumah, Australia, dan juga Jordania. Sebenarnya dari segi skuad, kita bisa bersaing, teman-teman. Saya yakin bisa bersaing. Apalagi dengan target yang diinginkan oleh PSSI itu masuk 8 besar. Itu nggak main-main loh, 8 besar. Ini target yang cukup sulit bagi saya. Sulit jika seandainya pemain-pemain Timnas U23 yang grade A-nya itu tidak bisa bergabung. Karena kita tahu, teman-teman, Timnas gelaran Piala Asia U23 ini nggak masuk ke kalender FIFA. Sementara kedalaman skuad Timnas Indonesia Senior itu adalah mayoritas diisi oleh para pemain Timnas U23 yang juga bermain di luar negeri. Ada Elkan Bagot di sana, ada Justin Hubner di sana, ada Ivar Jenner, ada Marcelino Ferdinand, ada mungkin nanti Asnawi Mangku Alam, ada juga Pratama Arhan. Oh maaf, kalau Asnawi nggak masuk, maaf saya salah. Ada juga Pratama Arhan maksudnya. Nah, ini adalah deretan pemain yang bermain di luar negeri dan itu adalah pemain-pemain inti Timnas Indonesia. Dan itu juga udah dikonfirmasi oleh Pak Erick Thohir. PSSI sekarang sedang berusaha untuk melobi tim-tim mereka agar bisa melepas pemainnya ke Timnas U23. Bagi saya, dengan segala hormat, sekali lagi dengan segala hormat, bagi saya siapapun pemain yang ada di Timnas Indonesia saya akan dukung. Siapapun pelatihnya saya akan dukung selama itu demi kebaikan untuk Timnas. Tetapi jika seandainya pemain yang dipakai adalah pemain-pemain yang bermain di dalam negeri kita, di liga kita, jika melihat lawan-lawan kita, Jordania, Australia, Qatar, akan agak kesulitan untuk kita bersaing. Jangankan dulu lolos ke 16 besar lah ya. Lolos fase grup aja lah, akan agak sulit bagi saya. Walaupun kemungkinan itu ada, walaupun setipis tisu, tapi kemungkinan itu ada. Kita belajar dari Timnas Senior. Kemungkinan lolos ke 16 besar itu tipis banget, tapi ada dan akhirnya berhasil. Nah, U23 pun seperti itu. Dan kemungkinan kita untuk lolosnya itu lebih besar jika seandainya pemain-pemain yang saya sebutkan tadi bisa bergabung ke Timnas U23. Dan kita belum tahu nih, kita belum tahu akan seperti apa dan akan siapa aja pemainnya. Ya, kita berharap sih PSSI berhasil ngelobi ya. Berhasil ngelobi Justin Hubner, Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan juga Ivar Jenner untuk bisa bergabung dengan Timnas Indonesia. Oh iya, nanti itu kemungkinan Jai Ijes juga kemungkinan udah bisa bergabung juga bersama Timnas U23 karena dia umurnya masih under U23 juga, teman-teman. Nah, ini hal yang bagi saya menjadi sesuatu hal yang agak sulit bagi Timnas Indonesia jika seandainya tidak bisa diperkuat oleh skuad terbaiknya. Apalagi ada satu kesepakatan, kita tahu, yang ini sedang ramai sekali dibicarakan, jika seandainya ada kesepakatan target dari PSSI kepada Coach Sinteyong untuk meloloskan Timnas Senior dan itu berhasil ke 16 besar, dan untuk meloloskan ke 8 besar Timnas U23. Nah, di U23 ini yang agak sulit nih, gitu. Walaupun saya yakin PSSI pun akan berpikir jernih, berpikir yang terbaik. Jika seandainya, kita bilang jika seandainya Timnas U23 ternyata tidak lolos ke fase berikutnya di gelaran Piala Asia U23 nanti, tapi dengan skuad yang bisa dibilang apa adanya, bukan skuad terbaiknya, maka saya yakin PSSI pun akan melihat kalau ada progres dari Timnas Indonesia. Walaupun kita juga belum tahu apakah PSSI mau memperpanjang kontrak Sinteyong dan Sinteyongnya mau, atau juga PSSI-nya mau tapi Coach Sinteyongnya nggak mau. Kita juga belum tahu nih. Ini masih menjadi maaf ya, ini saya gatal banget hidung, maaf. Akan menjadi tanda tanya besar, teman-teman. Tapi yang jelas kita akan agak kesulitan jika seandainya Timnas U23 tidak diperkuat oleh skuad-skuad terbaik. Karena untuk saat ini, pemain-pemain U23 yang bermain di liga lokal Indonesia belum memiliki lah menurut saya kemampuan untuk bisa bersaing di level Asia.
Apalagi grade Asianya itu, kalau kata Bung Toel kan Asia yang mana dulu katanya? Asia yang A kah? Yang biasa 4 kah lolos ke Piala Dunia? Katanya kan yang biasa 8 besar kah? Dan kita sekarang ada di grup Asia papan atas. Ada Qatar, ada Australia, ada Jordania. Walaupun U23 mereka tidak sehebat tim-tim seniornya, tetapi tetap sepak bola mereka itu lebih maju dibandingkan kita, entah itu dari segi liganya atau juga dari segi timnasnya. Nah, ini kerugian bagi saya apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir untuk melobi dari sekarang itu hal yang positif. Tetapi kita juga tidak bisa menyalahkan kalau seandainya klub tidak ingin melepas para pemain-pemainnya untuk diberikan kepada timnas Indonesia untuk melakukan pergelaran Piala Asia U23 ini. Mereka, teman-teman, timnas Australia, walaupun skalanya U23, pemahaman sepak bola mereka itu berbeda dengan pemahaman sepak bola Indonesia. Pemain-pemain Indonesia maksud saya. Mereka udah lebih berkembang, mereka udah lebih modern, mereka bisa lebih paham bagaimana membuat sebuah game plan yang baik dalam sebuah pertandingan. Dan deadlocknya itu masih terlalu agak jauh bagi saya dengan para pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri atau juga para pemain-pemain keturunan yang asal dari keturunan dengan pemain-pemain yang asli bermain di liga lokal kita. Ini deadlocknya agak tinggi bagi saya. Itu akan agak kesulitan jika seandainya kita tidak ada pemain-pemain grade A kita, skuad terbaik kita, dan kita harus bertarung dengan pemain-pemain yang bermain di liga lokal kita. Sekali lagi, bukan bermaksud merendahkan, tapi inilah kenyataannya, teman-teman. Dan saya bukanlah orang yang membeda-bedakan ini keturunan, ini pemain lokal. Enggak, bagi saya semuanya adalah pemain Indonesia. Tapi dari segi kualitas, kita harus membicarakan itu dengan baik-baik. Dan inilah kenyataannya, teman-teman. Dan ini agak sulit. Bagi saya agak sulit bagi timnas Indonesia. Tapi kemungkinan itu ada. Kemungkinan jika kita berpikir jika seandainya oke lah nggak bisa bermain deh timnas yang skuad terbaik kita, Justin, Elkan, Ivar, dan segala macamnya nggak bisa bergabung deh. Jika kita memaksakan pemain-pemain yang ada semaksimal mungkin, bukan berarti juga mereka akan gagal. Enggak juga. Bisa juga mereka berhasil. Bisa juga permainan timnas menjadi berbeda, teman-teman. Kita justru berkembang bisa aja. Dan kemungkinan untuk bisa lolos ke fase berikutnya itu tetap ada. Sangat tetap ada. Makanya saya mengajak kepada teman-teman, siapapun nanti akhirnya pemain yang bisa bergabung dengan timnas U23 di Piala Asia U23 ini, kita harus dukung sebaik mungkin dan jangan ada kata-kata apa kata gue bilang kita butuh naturalisasi, kita butuh pemain keturunan. Itu hal yang kurang baik lah. Kita akui mungkin iya kita butuh pemain keturunan karena dengan adanya pemain keturunan ada pemain yang lebih berkualitas, tetapi hal seperti itu tidak layak kita layangkan dari mulut kita kepada pemain-pemain yang nantinya akan membela timnas Indonesia di U23 jika itu bukan pemain-pemain yang bermain di luar negeri sekarang. Mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik dan mudah-mudahan Coach Sintayong juga bisa diperpanjang. Assalamualaikum.